Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Topik yang kita angkat dari pertemuan ini yaitu pengembangan sensor kelengasan tanah. Jadi, sensor ini akan memanfaatkan Arduino sebagai pengolah datanya. Oke. Capaian pertemuan yaitu pertama, mahasiswa mengetahui tentang pemanfaatan sensor kelengasan tanah sebagai alat ukur digital. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui tentang skematik sensor kelengasan tanah digital. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui prinsip operasional amplifier pada penguatan tegangan listrik daya rendah. Jadi khususnya penggunaan OPAMP ini banyak peruntukannya, khususnya untuk sensor-sensor yang memiliki tegangan output itu relatif lebih kecil. Dengan adanya OPAMP, kita bisa memperkuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali tegangan variasi atau tegangan yang keluar dari sensor. Kelengasan tanah merupakan persentase kandungan air yang terkandung dalam tanah. Sensor kelengasan tanah yaitu sensor analog, bersifat sensor analog atau bersifat sinyal analog, ya, menghasilkan sinyal analog yang mengukur kelengasan tanah secara periodik berdasarkan nilai konduktansi lengas tanah antar dua prob pada elektroda. Sensor lengas tanah umumnya memiliki rentang, ya, atau jarak antar masing-masing prob. Ya. Prob ini bertugas untuk mendeteksi nilai konduktansi tanah yang berada di antara dua prob. Secara umum, ya, sensor ini masih menggunakan sinyal-sinyal analog, ya, yaitu berupa tegangan listrik yang dialirkan dari sensor menuju pin analog pada mikrokontroler. Jadi prinsip dari sensor kelengasan tanah ini yaitu arus listrik yang dialirkan, ya, arus listrik yang dialirkan yang mengalir dari satu prob ini, satu prob kiri dengan prob kanan akan diterima akan dikuatkan oleh modul ini, oleh OPAMP, kemudian dikirimkan ke mikrokontroler. Gitu ya. Jarak antara prob A dan prob B ini itu sangat mempengaruhi nilai konduktansi. Sehingga modul ini memiliki persamaan tersendiri dibandingkan modul yang lainnya, prob lainnya, ya. Jadi masing-masing sensor saat kita mau mengembangkannya menjadikan alat ukur itu memiliki karakteristik sendiri. Tentu model yang dihasilkan juga berbeda, ya, antar masing-masing sensor, ya. Dari sini kita lihat bahwa ini adalah modulnya, ya, modulnya di sini ada potensio, ya, potensio atau trim pot, ya. Trim pot ini trim pot yang memiliki presisi tinggi, ya. Kemudian di sini ada OPAMP. OPAMP ini tugasnya untuk sebagai komparator, ya, atau dapat juga mungkin beberapa saya baca ini sebagai penguat.
penguat dari sinyal listrik, ya, sinyal atau tegangan listrik yang dialirkan hasil perbandingan antara probe bagian kiri dan kanan. Ini yang dialirkan menuju output, ya. Di sini ada 4 pin, ya. Ada analog, ada digital, tapi umumnya digital ini tidak kita gunakan, ya. Tidak digunakan karena memang sensor ini adalah sensor analog, ya. Kemudian ada ground dan ada VCC, ya. VCC. Skematiknya dapat kita lihat di gambar sebelahnya. Yang pertama ini sensornya, ya, sensornya ada 2 probe di sini, ada 2 elektroda terhubung dengan komparator atau modulnya, ya. Kemudian pin outputnya itu dihubungkan pada A2, ya, pada analog 2. Positifnya menggunakan 5 volt, ya, sementara ground-nya terhubung dengan ground-nya. Kita menggunakan Arduino Uno di sini. Jadi rangkaian untuk mengukur kelengasan tanah itu memang sederhana, ya. Nah, di sini dia op-amp-nya menggunakan IC LM393. Ini adalah contoh IC LM393, ya. Di sini sebagai komparator. Sebagai komparator ada output, input negatif, input positif, ground. Jadi ada 2 penguat di sini dalam satu IC ini, ada 2, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Beberapa contoh op-amp juga itu memiliki ada yang 1, ada yang 4, ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari ini, ya, dari tipe IC-nya ini kita bisa manfaatkan untuk memperkuat 2 kali, ya. Misalnya ini bisa kita jadikan buffer, ini penguatnya, atau ini penguatnya, ini buffernya bisa, ya. Oke. Tegangan input dari LM393 ini yaitu berkisar 2 sampai 36 volt. Dapat bekerja sebagai single supply, ya. Ini ground, ini VCC. Jadi ada beberapa juga op-amp itu tidak dapat bekerja, ya, tidak dapat bekerja atau membutuhkan tegangan minus, ya. Tapi kalau di sini tipe LM393 ini bisa, ya. Oke. Prinsip kerja komparator pada sensor lengas tanah, ya. Keluaran komparator LM393 membutuhkan resistor pull up, ya, dengan tegangan positif, ya. Fungsinya yaitu untuk menjaga tegangan keluar sedemikian rupa sehingga ada logika, ya, ketika kondisi tidak bekerja. Komparator ini beroperasi pada tegangan masuk, ya, tegangan input masuk, tegangan masuk, ya, pada kedua pin pintu masuk. Saat tegangan pada pin positif lebih besar dari tegangan pin negatif, ya, tegangan pin positif maksudnya di sini tadi, ya, ini positif, ini yang negatif, ya. Maka output komparator akan beralih ke tegangan positif. Jika tegangan positif lebih kecil, ya, dari tegangan pin negatif, maka keluaran komparator akan beralih ke V, ya, ke V negatif, ya. Ini nanti dikoreksi, ya. Salah satu pin input komparator biasa digunakan sebagai tegangan referensi, ya. Pin input lainnya sebagai tegangan untuk pembanding. Oke. Ini adalah contoh rangkaian komparator, ya. Di sini ada trim pot atau potensio yang dimanfaatkan, ya, sehingga dapat diputar-putar. Contohnya potensionya adalah ini, ya, ini potensionya, ya. Trim pot dan potensio itu sama, ya. Itu adalah resistor variabel. Kemudian ini ada
pembandingnya ya, ini ada pembandingnya. Maaf ya, ini ada pengalinya ya. Jadi fungsi dari trim port ini adalah memperkuat beberapa kali ya. Tujuannya memperkuatnya. Oke. Ini dari sensor, jadi misalnya ada sensor kelengasan tanah atau sensor gas ya, masuk ke sini dulu. Kemudian keluar menuju osilator. Terkadang ini dipasangkan buffer dulu ya. Oke, jika tegangan listrik pada positif lebih besar dari tegangan negatif, maka tegangan listrik pada keluarannya akan tinggi. Penguat yang digunakan ini adalah penguat tak membalik ya. Ini rangkaian penguat tak membalik ya. Non-inverting. Ini umumnya sering digunakan ya dalam perkuliahan, dalam penguat tegangan-tegangan rendah, misalnya penggunaan termistor atau penggunaan sensor-sensor yang perubahannya itu 0,01 volt gitu misalnya. Kita bisa menggunakan ini penguat. Kita bisa menggunakan rangkaian tak membalik ini. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah contoh penguat tak membalik ya. Contoh penguat tak membalik. Ya, ada input ya. Ada resistor yang terhubung dengan ground ya. R1-nya. Ini R2-nya terhubung langsung ke output-nya ya. Ya. Oke. Rumusnya ya, rumus untuk mendeteksi atau memprediksi tegangan output, tegangan keluarannya adalah V-in ya, berapa yang masuk ya, berapa yang masuk ditambah V-in per R1, R1 di sini ya, yang terhubung dengan ground dikali R2 ya. Jadi perbandingan ini itu akan menyebabkan outputnya ini menjadi lebih besar ya. Untuk penguatannya V out per V in sama dengan 1 tambah R2 per R1. Penguatan ini berfungsi untuk menguatkan tegangan listrik dari sensor yang memiliki output rendah, ya, sehingga mikrokontroler yang menyebabkan mikrokontroler dapat membacanya. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa penguat, mikrokontroler tidak dapat membacanya. Kita tahu bahwa satu ADC mikrokontroler itu kurang lebih 4, ya, sekitar 4 ADC. Maaf, 4 milivolt untuk satu ADC. Jadi kalau ada sensor yang lebih kecil dari situ, misalnya 1 milivolt per satu kali kenaikan taraf, ya tidak bisa terbaca. Sehingga perlu bagi kita untuk memanfaatkan penguat ya, penguat op-amp. Nah, ini adalah modul penguat sensor kelengasan tanah ya, yang tadi gambar tadi. Ini adalah yang terhubung dengan elektrodanya, ya, portnya. Kemudian ini adalah trim portnya, ya. Kemudian ini ada LED-nya. Ini adalah IC komparator op-amp-nya. Ya, ini pendeteksi kelembabannya. Ya, ini yang masuk ke microcontroller ya. Nah, ini adalah tampilan software Arduino-nya. Di sini ada verify-nya, di sini ada upload, ini ada new, di sini ada open, ya, di sini ada save, dan ini tombol serialnya, ya, tombol serial monitor. Jadi kalau kita mau mengoprek untuk memasukkan ke dalam serial menghubungkan, mengkomunikasikan antara microcontroller dengan Arduino, ya kita tinggal menghubungkan dengan ini aja, serial monitor ya. Oke, selanjutnya adalah ini ada sketch kelengasan tanah dengan serial monitor. Jadi kita tempatkan ya sensor kelengasan tanah pada pin A0 ya, ini pengertiannya. Void setup, serial begin 9600 ya, ini untuk memulai komunikasi dua arah tadi ya, komunikasi dua arah. Kemudian
kita memanfaatkan, kita memberikan variabel kelembaban tanah itu pada ukuran fluid, ya. Jadi menyiapkan tempat kelembaban tanah, variabel atau nilai dari kelembaban tanah pada ukuran fluid, ya. Nah, kemudian ADC lengas tanah ini harus kita ini dulu, ya. ADC lengas tanah ini jangan lupa kita berikan dulu, misalnya fluid ADC lengas tanah gitu, ya. Kita beri nama dulu dia, kita simpan dalam bentuk apa? Analog read sensor lengas tanah. Jadi dia akan membaca di sensor lengas tanah yang berada pada pin 0. Kita munculkan, ya, serial print nilai ADC lengas tanah. Ini karena tanda petik dia akan dikirim sebagai kalimat, sedangkan serial print ADC lengas tanah ini akan dikirimkan hasil pembacaannya dimasukkan ke dalam ke dalam ADC lengas tanah, ya. Jangan lupa di sini ada floatnya, ya. Di sini ada floatnya, ya. Float ADC lengas tanah dulu. Ya. Oke. Kemudian serial print ADC, ya, ini untuk menunjukkan ini sebenarnya ada tanda petiknya lagi, ya. Satuannya, ya. Delay 1 detik. Jadi ADC lengas tanah ini ditempatkan di sini, ya, karena kita tidak menggunakan kelembaban tanah ini. ADC lengas tanah kita tempelkan di sini. Gitu, ya, cukup sederhana, ya. Nah, tampilan yang muncul, ya, tampilan yang muncul seperti ini, ya. Tapi di sini masih tertulis kelembaban udara, ya. Kalau di sini ADC lengas tanah, nah, jadi harusnya di sini adalah ADC lengas tanah, ya. Berapa nilainya, ya? Berapa nilainya, gitu, ya. Nah, ini adalah proses kalibrasi dan validasi sensor kelengasan tanah. Yang pertama, kalibrasi sensor kelengasan tanah tergolong rumit, ya, dibanding sensor lainnya. Hal ini disebabkan karena pengukuran lengas tanah, sistem konduktansi sangat erat kaitannya dengan suhu, kemudian tingkat kepadatan tanah, kemudian kedalaman probe dan jenis tanah, ya. Namun, untuk mendukung proses ini, ya, proses perkuliahan ini, kita hanya menggunakan satu faktor dengan menyeragamkan seluruh faktor lain tersebut, ya. Proses pengambilan data harus mengikuti metode ilmiah. Ini adalah prosesnya, ya. Kalibrasi lengas tanah, ya, pada taraf penggunaan lokal seperti tugas mata kuliah, proyek mandiri, ya. Kalibrasi sensor kelengasan tanah dapat menggunakan sistem gravimetri, ya. Jadi nanti tanahnya yang kita ukur itu akan kita masukkan ke dalam oven untuk mengukur berapa perubahan kadar air dari awal dan akhir, saat sebelum dimasukkan dan setelah dimasukkan. Kemudian tanah yang diukur kelengasannya diupayakan memiliki jenis yang sama dan diletakkan di wadah yang tertutup, ya. Perlakuan kadar kelengasan sebaiknya minimal 8 taraf, ya, dengan 3 ulangan. Jadi tanah-tanah ini, ya, diletakkan di suatu wadah yang dapat tertutup, ya. Namun sebaiknya diayak dulu, ya. Jadi ada 8 wadah kali 3, ya. Ada sekitar 24 wadah, masing-masing ada ulangannya. Tinggi wadah ini ya 15 cm, ya. Dengan keterisian tanah dari atas itu 10 cm. Ya. Kenapa seperti ini? Sebenarnya tidak ada syarat khusus, namun agar probe yang kita pasangkan, kita celupkan, ya, kita tanamkan, itu tidak mentok sampai ke dasar wadahnya, ya. Selain itu, tanah ini tidak dipadatkan, ya, namun dipindahkan secara natural, ya. Mungkin kita digeser-geser atau dipindah secara natural, ya. Jadi tidak ditekan, ya. Tidak ditekan.
Oke. Taraf 1 hingga taraf 8, ya. Jadi tanahnya tadi sudah kita berikan simbol-simbol, ya. Pertama ini taraf 1, itu kita berikan tambahan air, ya. Sebaiknya tambahan air ini jangan diguyur tapi disemprot-semprot, ya. Misalnya kita simbolkan aja, kita ibaratkan itu penambahan itu 10 ml, ya. Kemudian yang taraf kedua tambahan 20 ml dan seterusnya, ya, sampai 80 ml, atau bisa kelipatan duanya, ya, 10, kemudian 30, kemudian 40, ya. Jadi agar tampak tanah tersebut ada perubahan kelengasannya, ya, atau kadar airnya. Berikutnya, kondisikan kelengasan tanah pada taraf ke-8 sampai menjadi jenuh, ya. Jadi ukur jumlah air yang dimasukkan tadi, kemudian jangan lupa pertimbangkan proses infiltrasi yang membutuhkan lama. Kadang kita memasukkan air itu secara bertahap, di bawahnya itu masih kering gitu, ya. Sehingga ini kita butuh waktu, ya. Nah, sedangkan yang pertama tadi kondisi keringnya tanpa penambahan air. Kemudian syarat lainnya adalah gunakan penambahan air, ya, dari awal sampai akhir itu secara presisi, ya, agar tampak gradasi antara taraf 1 dengan taraf 2, taraf 2 dengan taraf 3, ya, taraf 3 dengan taraf 4, sehingga kalau kita lihat secara langsung terdapat perbedaan yang nyata gitu, ya, dari kondisi kering hingga benar-benar basah. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mempermudah proses kalibrasi, wadah harus ditutup agar evaporasi terhenti, ya. Jadi wadah-wadah ini harus kita jauhkan dari sinar matahari, ya, biar tidak ada penguapan, ya. Ya mungkin ada penguapan, tapi kita upayakan tidak ada, ya. Kenapa? Karena wadah ini, tanah dalam wadah ini akan kita ukur, ya, nilai kelengasannya. Pengukurannya itu secara gravimetri ini tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang, 24 jam, ya, karena kita harus mengeringkannya. Selanjutnya adalah yang ke-10 ini, ukur kadar air masing-masing tanah dengan cara mengambil 5 gram atau 1 sendok teh setiap tarafnya, ya. Jadi kalau ada 3 ulangan, ya berarti kita ambil 3 sampelnya untuk 1 taraf, ya. Kemudian yang ke-11 adalah timbang terlebih dahulu. Ya, ini disebut dengan berat basa dan masukkan ke dalam oven, ya, 104 derajat selama 24 jam. Yang ke-12, setelah melalui 24 jam, ya, timbang kembali. Nah, ini disebut berat kering, ya. Saat misalnya kita menggunakan nampan, ya, atau sendok atau gelas atau wadah, ya, itu wadahnya itu dihilangkan dari perhitungan, ya. Jadi dari awal itu sudah kita hitung berapa berat wadahnya. Dan yang 13 adalah gunakan rumus perhitungan kadar air, ya. Terdapat 2, ya, metode perhitungan kadar air. Yang pertama adalah basis basah dan basis kering, ya. Setelah mendapatkan nilai kadar air aktual menggunakan gravimetri ini, maka tuliskan kadar aktual pada wadah tersebut sesuai dengan pengukurannya. Ya. Jadi wadah yang tertutup tadi, misalnya kadar airnya 15%, ya ditempel di situ, ya. Kemudian yang satunya mungkin 22%, ditempel di situ. Tapi pastikan itu tertutup, ya, karena kalau dia terbuka, uap air akan menguap, sehingga pembacaan di situ tidak akan valid lagi. Yang berikutnya, ukurlah kadar konduktansi melalui probe sensor yang telah dirancang, ya. Jadi probe sensor itu dicelupkan, ya, ditanamkan ke dalam tanah yang berada dalam wadah tadi, ya. Ya kalau bisa cepat, kalau bisa ditutup langsung, ya. Gunakan perulangan untuk memperkuat analisis, ya. Ukur pada berbagai taraf, ya. Jadi saat
saat dimasukkan ke dalam satu prop itu kita ukur, kita lihat berapa nilai ADC yang muncul gitu ya. Setelah itu beberapa saat setelah stabil kita pindahkan lagi, pindahkan ke wadah yang lainnya, ukur ya, dilihat berapa nilai sensornya, ADC-nya ya, berapa. Kayak gitu seterusnya. Perlu diingat bahwa nilai yang tertera menggunakan sketch ya sebelumnya itu masih satuan ADC ya, bukan persen. Jadi misalnya 356 ya. 356 ini satuan ADC, itu satuan tegangan atau hambatan tegangan listrik yang mengalir yang bisa terbaca untuk mendeteksi besaran ya, besaran banyaknya kadar air dalam itu. Belum jadi satuan, belum jadi persen ya. Nanti kita jadikan persen saat dikalibrasi. Oke. Nah, ini adalah tabelnya ya, silahkan diisi ya, silahkan diisi saat mendapatkan tugas tentang sensor kelengasan tanah. Ini adalah gravimetri kalibratornya berapa. Ini adalah kadar konduktansinya, ini satuan ADC-nya. Selisih belum bisa kita hitung. Karena apa? Karena di sini satuannya masih berbeda. Kemudian kita menggunakan model ya, model ada eksponensial ya, ada eksponensial, ada ya di sini ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik dan polinomial. Dipilih ya seperti kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya, mana yang paling tepat untuk programnya? Apakah eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada sensor kelengasan tanah ya. Sumbu X itu adalah kalibrator, sumbu Y adalah sensor ya. Cari di sini ada 0,987 ya. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan tadi pada persamaan pada grafik ya. Kita masukkan ke dalam rumus ya, ke dalam rumus. Ya. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah ini float ADC lengas tanah. Kemudian ADC lengas tanah ini sudah kita deklarasikan di sini ya, sudah kita tuliskan sama dengan analog read sensor lengas tanah ya. Kemudian persamaannya tadi lengas tanah kalibrasi, ini jangan lupa ya, lengas tanah kalibrasi ini dulu kita tulis float di depannya ya. Sama dengan ADC lengas tanah ya. Tambah 0,9146 bagi 1,238 ya. Ini sesuaikan dengan model yang tepat ya. Yang awalnya itu Y sama dengan X plus B, kita keluarkan ya. Jadi X sama dengan, nah ini dia ya. Berarti lengas tanah sama dengan Y ya. Y ditambah 0,914 dibagi 1,2387. Kemudian serial print kita tulis ya, kadar lengas tanah, tanda petik, tutup ya. Jadi kalimat dituliskan. Serial print-nya kita ketik lengas tanah ini tanpa tanda petik ya, agar hasil dari lengas kalibrasi ini itu muncul dalam bentuk angka di sini. Sehingga satuannya bisa kita tuliskan persennya. Delay 1 detiknya. Nah, sehingga kita bisa menentukan ya, kita bisa mensusun ya di tabel ini ya, nilai dari kalibrator berapa ya, nilai dari lengas tanah berapa. Tentu dari kalibrator ini percobaannya tidak sama dengan yang ini, yang saat kalibrasi tadi harus berbeda ya. Caranya berbeda bagaimana? Ya mungkin dibuka dulu tutupnya 2-3 hari ya, 2-3 hari sehingga kadar airnya meningkat ya. Baru diukur kembali ya. Diukur, ditimbang ya, untuk mendapatkan berapa sebenarnya kadar air aktual saat mau validasi. Dituliskan kadar lengasnya ya berdasarkan hasil pengukuran ya, baru dapat kita hitung selisihnya. Selisih ini adalah kalibrator dikurangi kadar lengas tanah prediksi ya. Nah, ini ada proses validasi kelengasan tanahnya. Dalam proses validasi kita wajib memilih linear ya, wajib memilih linear.
Sedangkan intercept-nya kita centang, display equation on chart-nya dicentang, display R square value dicentang. Sehingga kita dapat nilai koefisien determinasi R kuadratnya adalah 0,9861. Dengan model Y sama dengan 1,05x. Kalau dari data ini cukup kuat ya. Artinya koefisien determinasinya itu 98,61%. Ini daftar pustaka yang dapat adik-adik baca semua ya. Ada banyak daftar pustaka yang dapat dijadikan rujukan. Monggo silakan aja nanti dicari ya. Apalagi banyak materi-materi yang dapat dipelajari melalui YouTube atau internet ya, website, banyak sekali pengembangnya. Oke, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun susunan-susunan kata yang kurang tepat. Besar harapan kami ya, adik-adik bisa tambah semangat belajarnya dan video ini memiliki manfaat untuk kalian. Terima kasih. Selamat belajar untuk adik-adik. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.